Ke informasi lainnya, Saudara, bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore ambruk. Saat ini Wakil Bupati dan juga Kapolres Sidoarjo. Puluhan santri dilaporkan terluka akibat ambruknya bangunan Pondok Pesantren ini, Saudara. Diduga sejumlah santri masih terjebak di bawah reruntuhan. Dari keterangan salah satu santri Pondok Pesantren Al-Kozini, bangunan ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Bangunan yang ambruk juga disebut sebagai bangunan yang kondisinya baru dan memiliki 3 lantai. Dan diduga masih ada santri yang terjebak di reruntuhan. Untuk kejadian itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke, kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Masih dalam evakuasi yang masih terjepit di dalam. Kalau yang sudah diselamatkan ratusan, untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus santri itu. Untuk masalahnya bangunan baru. Pencarian kepada para korban. Proses evakuasi terhadap korban bangunan ambruk ini terus dilakukan, Saudara. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung datang dan juga mengawal proses evakuasi. Emil memastikan proses evakuasi tidak berhenti sampai seluruh korban diselamatkan. Pemprov Jawa Timur juga telah mengirimkan sejumlah logistik untuk membantu proses evakuasi. Sementara Basarnas Surabaya terus melakukan proses evakuasi terhadap korban yang masih tertimbun bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini. Sementara itu, Basarnas Surabaya terus melakukan evakuasi terhadap korban yang masih tertimbun bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya bilang proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena konstruksi bangunan yang dinilai miring. Dipastikan ada yang teriak-teriak di dalam, itu yang harus kita pastikan. Makanan, minuman terutama dan oksigen ini sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera kita berikan kepada anak tersebut dalam bentuk can supaya kesulitan bernapas bisa diatasi. Mohon geser ada. Ya. Pak, ada bantuan alat berat. Ibu Gubernur sudah mengkomando suplai logistik juga ke lapangan, lampu supaya ini malam bisa segera pelaksanaan tetap lancar dan juga dapur umum untuk memastikan semua operasional ini terdukung secara logistik. Berarti evakuasi akan dilakukan malam hari, Pak? Nggak berhenti sampai selamat ya. Kondisi bangunan yang runtuh ini, kemiringannya itu masih memungkinkan sekali untuk runtuh kembali. Kita menjaga itu, makanya hanya peralatan tertentu yang kita gunakan. Karena dengan peralatan yang menggunakan mesin yang membuat getaran itu kita singkirkan dulu. Kita menggunakan alat yang sederhana, tapi yang masih bisa digunakan untuk membongkar seluruh runtuhan. Karena masih banyak sekali yang masih terdengar untuk menangis atau menjerit ya. Artinya mereka masih hidup. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Saudara, juga mendatangi Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin malam menjenguk korban bangunan Ponpes ambruk yang dirawat. Kata Emil, Pemprov Jatim saat ini masih fokus mengevakuasi korban dan penanganan korban di rumah sakit. Sekitar 45 korban bangunan Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo yang ambruk saat sholat asar Senin sore dirujuk ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Banyak pondok itu kadang bangun masjid, bangun pondok, kadang dia tidak mengurus INP-nya dulu, langsung dibangun. Baru selesai, ini baru izin-izin baru selesai. Nah mestinya sebelum dibangun, mestinya itu izin-izin termasuk INP, ini harusnya dikerjakan dulu, biarkan nanti konstruksi sebagai juga standar dalam bangunan. Nah ini bangunan melanjutkan, nah tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Nah ini ngecor lantai 3, tadi ngecor lantai 3, akhirnya dengan konstruksinya yang tidak standar, akhirnya tidak mampu, akhirnya semua rubuh, seperti itu. Sementara itu, satu korban selamat ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Korban berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit. Dan sampai saat ini tim SAR gabungan masih terus mencari dan mengevakuasi korban ambruknya Pesantren Al-Kozini.
Sampai saat ini 44 korban luka masih mendapat perawatan, sementara 1 orang meninggal dunia. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi Kika, saat ini apakah masih ada korban yang terjebak di reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk dari pantauan Anda? Ya, Mario dan juga saudara, upaya untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi terhadap korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo ini masih terus dilakukan sampai dengan pada pagi hari ini. Upaya ini juga masih akan terus dilakukan sampai dipastikan seluruh korban bisa atau berhasil dievakuasi. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga kemudian disampaikan pada saat ia mengunjungi atau juga memimpin langsung untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang juga kemudian tertimpa reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo. Sampai dengan saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan untuk proses evakuasi ini tidak lagi mengaktifkan atau menggunakan alat berat yang juga kemudian sudah tersedia di sini. Memang karena berdasarkan perhitungan baik itu dari tim SAR dan juga dari ahli bangunan yang juga kemudian turut serta melakukan proses pencarian dan juga evakuasi terhadap korban ini tidak cukup aman untuk juga kemudian melibatkan alat berat. Sehingga proses pencarian ini masih terus dilakukan dengan menggunakan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan anjing pelacak. Jadi anjing pelacak ini yang juga kemudian bertugas pada pagi hari ini bertugas sebagai pembuka jalan seperti itu dan juga memastikan bahwa lokasi atau medan tersebut aman untuk dilalui oleh para petugas yang akan melakukan evakuasi dan juga pencarian korban di dalam Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kalau berdasarkan data terbaru yang juga kemudian kami dapatkan sampai dengan pada pukul 7 pagi hari ini, jumlah korban yang juga kemudian sudah berhasil diidentifikasi yaitu sebanyak 102 orang korban dari berbagai daerah yang ada baik itu di Jawa Timur, Madura maupun juga kemudian dari Jawa Barat, dari berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia ini. Namun saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, anggota keluarga korban yang juga masih melakukan pencarian baik itu terhadap anaknya, kerabatnya maupun saudaranya, ini juga masih terus berdatangan untuk memastikan apakah dari nama-nama yang juga kemudian sudah masuk di dalam 102 orang list tersebut atau nama-nama tersebut, ini ada nama dari anggota keluarga yang sedang mereka cari. Jadi saat ini untuk memastikan jumlah korban dari tim BPBD dan juga tim SAR juga kemudian membangun posko yang mana di posko tersebut juga merupakan pusat informasi terkait yang juga kemudian berisi informasi terkait dengan korban-korban yang juga kemudian sudah berhasil untuk kemudian dievakuasi seperti itu dan juga saat ini sedang menjalani perawatan di 4 rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Di antaranya adalah di Rumah Sakit Siti Hajar, RSUD Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Jadi saat ini korban-korban yang juga kemudian sudah berhasil untuk kemudian dievakuasi dilarikan ke 4 rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sementara itu saudara, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, bantuan logistik juga masih akan terus berdatangan. Baik itu misalnya air, lalu juga kemudian dapur. Di sini juga kemudian sudah didirikan dapur umum untuk para korban dan juga anggota keluarga yang sedang menanti kabar baik dari anggota keluarga mereka yang saat ini diduga tertimpa reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo ini bisa segera ditemukan. Sehingga untuk pasokan logistik dipastikan hingga saat ini juga masih terus akan disuplai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik itu air, kebutuhan logistik lainnya, serta kemudian oksigen. Ambulan juga berdasarkan pantauan kami juga masih terus berdatangan untuk berjaga-jaga dan juga bersiaga untuk mengantarkan jika ditemukan adanya korban yang juga kemudian berhasil dievakuasi ini supaya mereka bisa langsung mendapatkan perawatan secara intensif di 4 rumah sakit yang juga kemudian disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan pembiayaan dari perawatan atau obat-obatan yang juga kemudian dikenakan terhadap para korban ini nantinya akan ditanggung oleh rumah sakit daerah dan juga rumah sakit Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk anggota keluarga yang saat ini masih menanti dan juga khawatir terhadap
bagaimana nantinya biaya untuk perawatan ini dipastikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bahwa untuk pengobatan ini nantinya akan sepenuhnya ditanggung baik itu oleh RSUD tingkat provinsi maupun dari kabupaten kota masing-masing. Sementara itu saudara, hingga saat ini untuk sejumlah pejabat yang juga sudah melihat langsung dari lokasi kejadian ini ada beberapa. Di antaranya adalah dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang memastikan juga bahwa proses evakuasi masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban berhasil untuk kemudian diselamatkan. Sementara itu dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sejumlah bantuan baik itu pencahayaan atau lampu yang juga kemudian nantinya akan difungsikan untuk membantu atau memudahkan proses pencarian terhadap korban-korban yang diduga tertimpa reruntuhan ini bisa membantu untuk proses evakuasi. Ada total 55 instansi yang juga kemudian dikerahkan dalam proses pencarian korban yang diduga tertimpa dari reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kemarin juga sempat disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi yang menyatakan bahwa setelah terjadinya peristiwa ini, nantinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan audit terhadap bangunan-bangunan baik itu pondok pesantren, lalu juga masjid yang juga kemudian tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Saudara, sejumlah korban ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di kawasan Buduran Sidoarjo dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. 44 korban luka masih mendapatkan perawatan, sementara 1 orang meninggal dunia. Sejumlah keluarga korban berkumpul di Rumah Sakit Siti Hajar pada Senin malam, saudara, untuk melihat kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Hingga pukul 8 malam, setidaknya 21 orang mengalami luka ringan, 22 orang luka berat, dan 1 orang masih kritis. Sementara korban meninggal mengalami luka akibat tertimpa bangunan musola yang runtuh saat salat asar berjamaah. Kalau kronologisnya yang pasti sih saya nggak tahu, kurang paham. Cuman saya dikabarin sama teman itu melalui WhatsApp. Jadi saya langsung menuju ke pondok pada waktu itu barusan. Setelah saya di sana, katanya anak-anak sudah dikirim ke rumah sakit terdekat Sidoarjo. Ternyata nyampe sini sudah nggak ada di sini. Sudah meninggal, Mas. Sudah meninggal. Kita akan pantau situasi terkini di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo bersama dengan jurnalis Kompas TV Adi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan. Dimas, selamat pagi. Di sana sekarang ada berapa korban dari ambruknya pondok pesantren Al-Khozini yang masih dirawat dan bagaimana kondisi mereka? Baik Nanda dan juga saudara, sampai pagi ini memang masih ada 10 korban yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Mereka ini 3 diantaranya cukup mengalami luka yang cukup serius, yakni patah tulang dan harus menjalani operasi. Sementara itu memang pihak Rumah Sakit Siti Hajar juga pagi tadi melakukan rujuk salah satu pasien ke Rumah Sakit Mojokerto karena memang harus menjalani operasi bedah saraf di Rumah Sakit Mojokerto. Sementara itu sampai pagi ini pihak Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo terus membuka krisis center untuk menampung informasi ataupun mempermudah pihak keluarga untuk mencari keberadaan keluarganya yang masih belum ditemukan. Sementara itu pihak Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo terkait penanganan biaya pasien atau biaya pengobatan para pasien. Nantinya memang digratiskan dan ditanggung oleh pihak Pemprov Jatim dan juga pihak Pemkab Sidoarjo. Nanda. Dimas, sejauh ini proses evakuasi masih berlangsung. Apakah ada penambahan korban di Rumah Sakit Siti Hajar karena di sana menjadi rumah sakit terpusat untuk mengevakuasi korban? Benar sekali Nanda, memang Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini menjadi salah satu rumah sakit yang jaraknya paling terdekat dari TKP ambruknya bangunan di Pondok Pesantren. Dari pantauan kami memang beberapa orang sejak pagi tadi mulai berdatangan ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo karena mereka untuk mencari keberadaan keluarganya yang dilaporkan menjadi korban reruntuhan di Pondok Pesantren Buduran. Namun pihak Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo telah memberikan data dan juga memberikan informasi secara terbuka kepada keluarga pasien, nama-nama pasien yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Sehingga ketika para keluarga ini mencari keberadaan
keluarganya di sini jika sudah ditemukan akan diberikan informasi bahwasanya yang bersangkutan sudah diperbolehkan pulang malam tadi atau masih dirawat. Seperti itu, Nanda. Oke, Dimas, satu korban meninggal dunia. Apakah saat ini jenazah sudah dipulangkan ke kediamannya atau seperti apa pantauan Anda? Untuk terkait satu jenazah yang dilaporkan meninggal dunia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo sudah dipulangkan pada malam kemarin, Nanda. Oke, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya di sana. Proses evakuasi masih terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dimas Budi melaporkan dari Sidoarjo.